Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah psikologi. Kali ini kita akan membahas tentang stres, terutama stres dan kesehatan gitu ya. Di antara kita pasti pernah mengalami stres atau pernah mengatakan saya sedang stres, saya sedang mungkin karena stres itu jadi memicu marah atau memicu menjadi sakit dan sebagainya. Tapi kadang kita juga salah memaknai stres itu sendiri apa. Bisa jadi yang kita bilang stres itu bukan stres, atau sebaliknya yang kita kira bukan stres itu ternyata adalah stres. Tapi di sini kita akan membahas tentang stres dan bagaimana cara menghandlenya secara psikologi gitu ya. Baik, yang pertama, apa sih itu stres? Nah, stres itu adalah sebuah respon ya. Pada intinya stres itu adalah sebuah respon yang tidak spesifik dari tubuh karena adanya permintaan atau adanya dorongan atau adanya tekanan untuk suatu perubahan atau suatu perilaku. Jadi bentuk respon yang tidak spesifik dari tubuh kita ketika tubuh kita itu disuruh untuk melakukan sesuatu. Nah, itu kurang lebih maknanya stres. Tetapi ada juga nanti kalian menemukan kosakata yaitu eustress dan distress. Nah, distress itu adalah stres yang mengakibatkan keburukan atau stres yang negatif. Sedangkan eustress itu adalah stres yang membuat kita menjadi positif, stres yang positif seperti itu ya. Distress itu stres yang negatif, eustress stres yang positif. Maksudnya bagaimana? Jadi ada stres-stres yang mendorong tubuh kita untuk menjadi lebih lemah, menjadi lebih emosional, menjadi lebih sakit dan sebagainya. Misalnya kalian mendapatkan tekanan atau mendapatkan suatu musibah, bencana dan sebagainya, kalian panik, kalian cemas, kalian takut dan sebagainya, sehingga kalian menjadi kepikiran terus, jadi susah tidur, jadi lemes, kemudian produktivitas menurun, kemudian jam tidurnya menjadi tidak teratur, jadi lebih sensitif, lebih gampang kesindir, gampang putus asa, kemudian menjadi sakit, imun tubuhnya menurun. Nah, itu adalah distress. Jadi ketika tubuh kita didesak, didorong untuk melakukan sesuatu, tapi tubuh kita mungkin tidak bisa mengejarnya, tidak bisa mengikuti tekanan-tekanan itu, dorongan-dorongan itu, sehingga tubuh kita nggak kuat, pikiran kita jadi kacau, akhirnya jadi berantakan. Nah, itu adalah distress. Stres yang menjadikan tubuh kita atau respon kita itu menjadi negatif. Ada juga eustress, yaitu stres yang positif yang membuat kita itu menjadi terdorong untuk memacu tubuh kita untuk melakukan aktivitas yang lebih dan bisa menghandlenya. Biasanya kalau kalian atau barangkali pernah dikejar anjing. Ketika dikejar anjing, itu respon tubuh itu yang biasanya nggak bisa lari kenceng, tiba-tiba bisa lari kenceng banget dan mungkin nggak sadar. Saya tuh pernah dulu dikejar anjing, kemudian lari, saya lupa secepat apa larinya, tapi yang saya ingat jelas itu waktu itu saya melompati sungai, yang saya mungkin ketika sudah melewati itu saya baru sadar, loh, saya bisa melompati sungai selebar ini. Padahal kalau saya dalam posisi biasa-biasa saja, tidak sedang dikejar anjing, saya nggak bisa mungkin melewati sungai itu pada usia itu, ketika itu sekitar usia 9 atau 10 tahun. Nah, itu contoh stres positif yang simpel. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kok stres-stres yang bisa membuat kita menjadi positif. Nah, kalian kalau misalnya usia-usia seperti kalian ya mungkin belum ya, tapi nanti usia 20-an ke atas ya, quarter life crisis itu ya istilahnya ya. Itu akan banyak tekanan-tekanan yang akan
menusuk kalian. Tekanan dari orang tua harus segera lulus, segera kerja, segera nikah. Lihat teman-teman kalian udah pada kerja, gajinya tinggi-tinggi, atau ada yang kuliah S2 di luar negeri, beasiswa. Kemudian kalian melihat teman-teman SMP atau SMA kalian sudah sukses-sukses, sudah punya anak. Di satu sisi kalian juga punya ambisi-ambisi pribadi, punya cita-cita pribadi. Itu semua akan menjadi terkompilasi di usia-usia 25-an nanti. Kalian akan merasakan tekanan-tekanan seperti itu. Nah, yang seperti itu akan membuat kalian menjadi stres. Masalahnya stresnya akan menjadi positif apa negatif. Misalnya menjadi distres, menjadi negatif, ya nanti kalian akan menyerah akan daripada saya capek-capek melakukan itu semua, ya mending saya rebahan aja, ngegame aja atau sebagainya. Ada juga yang bisa membuat stres itu menjadi eustress, menjadi positif. Artinya, ternyata aku nih selama ini malas-malasan, ternyata aku ini kurang membaca, aku ini kurang belajar dan sebagainya. Itu akan memicu kalian untuk berkembang lebih positif. Nah, kalian masalahnya bakal memilih yang mana? Kalian sekarang mungkin semester berapa ya? Semester 2 mungkin ya, semester 2. Kalian belum merasakan, mungkin masih awal-awal seneng-senengnya kuliah, tapi nanti mulai melihat masa depan, mulai melihat orang tua kalian yang sudah sepuh, sudah tua, sudah seharusnya istirahat, tapi masih harus membiayai kuliah kalian. Atau lihat nanti teman-teman kalian udah pada nikah, udah punya anak, kalian belum ngapa-ngapain, dan sebagainya. Nanti itu akan menjadi entah sumber pemicu kalian menjadi sukses atau sumber pemicu kalian menjadi stres, menjadi depresi dan sebagainya. Nah, kalian sendiri yang nanti akan mengaturnya seperti apa. Saya doakan semoga semuanya bisa menghadapi stres dengan menjadikan stres jadi eustress, seperti itu. Nah, kemudian ada 3 contoh hal eksternal yang menjadi penyebab stres dalam buku ya. Yang pertama itu bencana, yang kedua perubahan, yang ketiga keributan. Bencana itu ya pasti orang-orang itu kalau kena bencana, kena musibah, kecelakaan atau banjir atau ya semacamnya bencana-bencana seperti itu, yang namanya bencana itu kan pasti di luar rencana, di luar perkiraan. Otomatis ketika bencana itu datang ya mengacaukan semuanya. Ketika pandemi virus ini melanda, ini kan bencana, tentu saja mengacaukan segalanya. Yang kita dulu pikirkan, wah kuliah bakal menyenangkan, bakal ketemu teman-teman baru, organisasi, mungkin ikut ekstrakurikuler dan sebagainya. Ternyata setelah pandemi ya semuanya harus mengurung diri di rumah, kuliah dari rumah dan sebagainya. Nah, itu bisa menjadi stres. Masalahnya jadi stres yang positif apa yang negatif? Yang negatif ya nanti karena bakal cuma kuliah di rumah, mas-malasan sambil tidur-tiduran, sambil ngegame dan sebagainya. Tapi ada juga yang membuat itu menjadi stres, menjadi positif. Mumpung di rumah, aku bisa bantu-bantu ibu, bisa jualan-jualan online, bisa sambil kerja dan sebagainya. Nah, itu mengelolanya menjadi lebih baik. Kemudian perubahan. Nah, perubahan ini banyak sekali ya. Terutama perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidup. Misalnya saya ini habis menikah. Nah, saya kan kemarin 1 Januari 2021 saya menikah. Otomatis sejak tahun baru itu, sejak 1 Januari itu saya menghadapi kehidupan yang sangat baru sekali, yang sangat berbeda dibanding saya sebelum menikah. Nah, itu kalau saya tidak bisa menghandle ya bakal menjadi stres, entah itu stres yang positif, entah stres yang negatif. Harus mulai dari mengatur waktu, kapan harus pulang ke rumah mertua, kapan pulang ke rumah orang tua, mengatur finansial, kemudian harus ya banyak sekali lah. Saya pikir nanti kalian akan mengalaminya juga, yang membuat itu menjadi perubahan yang signifikan dalam hidup.
Nah, kalau saya tidak bisa menghandlenya menjadi distress, ya kita lihat saja banyak orang-orang itu yang menikah tapi ternyata belum siap mental, finansial dan sebagainya, akhirnya cerai, akhirnya berpisah. Tapi ada juga yang mengelola stresnya itu dengan positif, jadi stres dengan konflik-konflik dalam rumah tangga itu saling belajar, saling bersabar, akhirnya rumah tangganya menjadi kokoh karena cobaan-cobaan apapun yang ada dalam keluarga, kita sudah pernah mengalaminya, kita sudah bisa melewatinya. Nah, seperti itu. Kemudian keributan ini semacam crowded ya. Mungkin kita dapat tugas atau ya semacam itu yang enggak susah-susah amat atau enggak berat-berat amat, enggak besar-besar amat, tapi waktunya mepet misalnya, atau banyak dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu juga menjadi stres juga. Mau distress atau stres. Nah, kalau distress ya karena menjadi burnout, bakal menjadi burnout itu kebanyakan pekerjaan akhirnya malah nggak dikerjakan semua. Kalau nggak satu nggak semuanya. Atau menjadi stres karena menjadi lebih pandai nanti manajemen waktunya, manajemen sumber dayanya. Karena aku banyak pekerjaan, aku skip dulu hal-hal yang tidak penting. Aku jadi mengurangi bermain game, mengurangi nongkrong-nongkrong nggak jelas dan sebagainya, fokus ke pekerjaan. Akhirnya pekerjaan bisa selesai, dapat nilai yang bagus, kalian dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dapat skill baru. Nah, itu menjadi stres. Tuh. Jadi tergantung kalian mengelola sumber-sumber stres eksternal itu, kalian jadikan positif apa negatif. Kemudian ada juga faktor psikologis pemicu stres. Kalau tadi faktor eksternal, sekarang faktor psikologis pemicu stres. Faktornya apa? Yaitu tekanan pertama. Yang kedua, tidak terkendali ketika frustrasi. Yang keempat, konflik. Jadi tekanan ini kalian semakin kalian itu ditekan ya, semakin kalian mendapatkan sesuatu yang istilahnya ada ancamannya. Kalian dapat tugas dari dosen yang seandainya kalian itu tidak mengerjakan, maka kalian akan mengulang semester depan misalnya. Nah, itu kan ada ancamannya akan membuat kalian menjadi terpicu. Tapi di satu sisi ya kalian akan membuat stres itu menjadi positif apa negatif. Nah, itu contohnya yang membuat kalian semakin besar ancamannya, semakin kuat ancamannya, kalian akan menjadi semakin tertekan. Kalian diancam orang tua kalian, kalau kamu nggak lulus tahun ini, bayar kuliah sendiri, misalnya. Kalian akan terpicu, harus selesai kuliahnya secepatnya, seperti itu. Kemudian tidak terkendali artinya kalian tidak punya sumber daya untuk menyelesaikan stres itu. Nah, jadi menghadapi stres itu kan istilahnya dalam psikologi namanya coping stress. COPING, coping, strategi coping, menghadapi stres, menghandle stres itu namanya coping stress. Ketika kalian nggak bisa menghadapi itu karena sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak sumber dayanya tidak mencukupi, waktunya nggak cukup, tenaganya nggak cukup dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi faktor psikologis pemicu stres. Atau mungkin sejak awal kalian sudah tahu bahwa kalian nggak bakalan bisa seperti itu. Ini kayaknya sudah nggak mungkin aku lulus semester ini karena pembimbing kalian lagi sakit, misalnya pembimbing kalian lagi keluar negeri. Nah, itu kan udah nggak bisa lagi ini. Nah, akhirnya itu menjadi tidak terkendali kan. Nah, akhirnya salah satu faktor psikologis pemicu stresnya seperti itu. Kemudian frustrasi karena kalian sudah mencoba sekuat kalian terhadap stres kalian itu, menghadapi stres, tapi nggak berhasil, nggak selesai, nggak tuntas. Padahal kalian sejak awal mungkin mengira itu ini bakalan bisa, ini insya Allah mudah dan sebagainya. Ternyata nggak bisa, ternyata nggak selesai. Ternyata susah, ternyata harus ngulang-ngulang dan sebagainya. Nah, itu menjadi frustrasi. Bayangkan kalau kalian nanti tanya kakak kelas kalian itu, kakak tingkat kalian yang mau skripsi kan harus syaratnya itu tur in it-nya di bawah 25% plagiarismenya ya. Itu kan banyak sekali yang kerepotan. Dari 40% turun lagi jadi 30%, jadi 29, 28, sampai buat mencapai 20% itu lama sekali. Ya, akhirnya itu lama-lama menjadi stres. Ada salah satu mahasiswa SA itu kakak tingkat kalian yang
sudah mepet hari H pendaftaran tapi plagiarismenya belum bisa mencapai 25%, ya akhirnya dia menyerah dan lebih memilih untuk ya udahlah semester depan bayar kuliah lagi. Konflik, kemudian konflik ini terutama konflik entah itu konflik batin atau konflik kepentingan yang kalian tidak bisa memanage itu dengan baik, akhirnya menjadi stres. Nah, biasanya kalau kalian punya konflik itu kalau antara kalian harus mengikuti kata hati kalian atau mengikuti perintah orang tua, nah itu kadang juga menjadi stres juga. Contohnya kalian habis lulus kuliah, kalian pengennya lanjut S2 tetapi orang tua pengennya kalian harus kerja, nah itu akan menjadi konflik. Nah, kemudian kalian misalnya dijodohkan sama orang tua tapi kalau sudah punya pacar yang sudah cinta mati, nah itu bakal konflik. Nah itu bakal menjadi pemicu stres. Itu contohnya konflik seperti itu. Banyak konflik-konflik yang lain, konflik antara diri kalian sendiri juga, antara A dan B, dan milih antara dua hal, mending kuliah di sini apa kuliah di situ, mending menikah sama yang ini apa yang itu. Nah, itu akan menjadi konflik juga yang membuat kalian akan menjadi stres. Seperti itu. Nah, stres itu juga dapat berakibat buruk terhadap tubuh kita. Nah, jadi stres itu bisa mengancam imunitas tubuh kita. Maka ada salah seorang ulama dalam Islam itu yang mengatakan panik atau cemas itu adalah setengah dari penyakit. Ketika zaman dulu ada virus di suatu daerah, ada seorang ulama itu mengatakan bahwa yang bikin orang-orang meninggal itu 50% itu ya karena stresnya, bukan karena penyakitnya itu sendiri. Sehingga kalau orang-orang itu bisa menghilangkan stresnya, menghilangkan paniknya, cemasnya dan sebagainya, itu ya sudah bisa berkurang 50% lah jumlah korban meninggalnya seperti itu. Nah, maka kalau kalian tidak bisa menghandle stres dengan baik, nanti imunitas tubuh kalian akan turun dan kalian akan menjadi sakit. Istilahnya itu psikosomatis. Jadi sakit yang penyebabnya itu adalah masalah psikologis. Nah, entah kalian saking beratnya beban psikologis kalian berakibat pada kalian jatuh sakit, demam, pusing dan sebagainya, mencret atau apapun itu. Nah, kemudian ada salah seorang tokoh psikologi namanya Lazarus. Lazarus ini merumuskan teori penilaian kognitif, yaitu yang pertama penilaian primer dan kemudian penilaian sekunder. Nah, penilaian primer itu apa? Penilaian primer itu adalah kita mengidentifikasi objek stres kita. Nah, jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyebabkan kita stres, kita nilai dulu yang penyebabnya itu. Misalnya kalian yang bikin kalian stres itu adalah tugas dari dosen, tugas membuat makalah dari dosen. Yang simpel-simpel saja, nanti bisa kalian terapkan di problem-problem yang lain. Ketika kalian mendapatkan tugas dari dosen yang membuat kalian menjadi stres, kalian pertama adalah identifikasi dulu tugas itu. Tugas itu bisa kalian kerjakan atau tidak. Kalau bisa dikerjakan, kalian bisa mengerjakannya kapan, butuh resources seberapa, butuh sumber daya seberapa. Nah, itu kalian identifikasi dulu. Bisa atau tidak? Kalau bisa, bagus. Kalau nggak bisa, maksudnya kalau kalian stresnya itu benda yang objek yang mendatangkan kalian itu bisa bikin kalian stres, maka kalian nanti akan masuk ke penilaian yang sekunder. Tapi kalau yang objeknya tadi, yang tugas kuliah dari dosen tadi nggak bikin kalian stres, ya sudah lanjutkan. Artinya ya wis nggak apa-apa, jangan sampai kriwian dadi grojokan kalau istilah orang Jawa. Hal-hal yang kecil sepele dibesar-besarkan jadi besar beneran. Nah, maka identifikasi primer yang pertama adalah mengidentifikasi objek yang bikin stres itu. Kira-kira kalian bakal stres karena itu atau tidak? Kalian bisa menyelesaikan itu apa tidak? Nah, kemudian penilaian sekunder yaitu identifikasi diri kalian sendiri. Ketika kalian dapat tugas kuliah dari dosen itu, kira-kira resource kalian, sumber daya kalian itu cukup enggak untuk menghadapi atau melakukan coping stres terhadap itu. Nah, istilahnya kalau dalam begitu kalian fight,
melawan, atau flight. Flight itu terbang atau kabur. Ketika datang sebuah masalah, kalian pilih menghadapi atau pilih kabur. Nah, itu ada di penilaian sekunder. Nah, kalau kalian merasa sumber dayanya cukup, mampu untuk menghandle masalah itu, ya bagus. Kalau kalian nggak bisa, kalian milih flag, ya karena bisa dengan cara menolak, misalnya, wah saya nggak bisa Pak, wah kami nggak bisa Pak, kami lagi sibuk atau bagaimana, atau kalian bisa minta bantuan siapa dan sebagainya. Nah, itu kalian ada di penilaian sekunder. Nah, kalau sudah kalian melakukan penilaian primer dan penilaian sekunder, nah baru kalian bisa melakukan coping stress dengan baik, karena kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah kalian dan bisa mengidentifikasi kekuatan kalian, seperti itu. Nah, itu adalah penilaian kognitif dari Lazarus untuk prinsip dasar menghadapi stres. Nah, kemudian kalian itu tipe yang tangguh atau optimis. Nah, ini juga penting. Orang yang tangguh itu adalah orang-orang yang pekerja keras, yang tidak memiliki amarah atau permusuhan. Jadi memang kalian itu tahan banting. Memang kalian itu ketika dapat masalah membuat kalian menjadi stres, membuat kalian menjadi pusing dan sebagainya, kalian itu tipe yang tahan banting. Artinya ketika kalian itu katakanlah dapat distress, misalnya dapat stres yang negatif membuat kalian tadi nggak bisa menyelesaikan tugasnya, nggak bisa lulus tepat waktu dan sebagainya, kalian tipe orang yang tangguh apa yang optimis? Kalau yang tangguh ya berarti serapopo lah, nggak apa-apa lah, kayak gini aja kok ditangisi, kayak gini aja kok disesali, aku kan tahan banting, aku kan kuat, aku kan bakoh dan sebagainya. Nah, itu berarti kalian tipe orang yang tangguh. Atau kalian tipe orang yang kedua itu optimis. Orang optimis itu mencari hasil positif. Nah, biasanya orang yang seperti ini mengalami stres yang lebih sedikit daripada orang yang pesimis. Artinya, kalau saya membahasakannya itu seperti kalian yang pandai untuk mencari atau mengambil hikmahnya. Nah, ketika kalian mengalami kegagalan, mengalami keputusasaan, itu kalian jangan sampai itu membuat kalian menjadi depresi, tetapi membuat kalian itu bisa mencari hikmahnya. Oh, hikmahnya ini. Sehingga ketika kalian kuliah, ditanya orang-orang, kuliah ambil apa? Saya kuliah ambil hikmahnya. Kalian menjadi terlihat bijaksana. Nah, jadi itulah coping stress. Coping stress itu kalian fokus ke masalah atau fokus ke emosi. Fokus ke masalahnya tadi, kalian bisa nggak menyelesaikan masalahnya itu, kalau bisa caranya bagaimana, kapan selesai, resource yang kita punya apa, atau fokus ke emosi. Ya masalahnya itu nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu adalah emosi kita. Tugas dari dosen nggak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita menyuruh Pak soalnya ganti, Pak tugasnya ganti, nggak bisa. Itu tergantung manajemen emosi kita yang bisa kita ubah. Kalian bakal protes atau bakal terpacu atau bagaimana, itu manajemen emosinya ada di diri kalian sendiri yang bisa kalian manage sesuka hati kalian. Kalau masalah kan nggak bisa semudah itu untuk kalian atur atau ubah seperti itu. Nah, kemudian menurut buku juga disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki kepercayaan agama yang baik atau penganut agama yang baik, ya, itu ditemukan dalam risetnya itu bahwa mereka lebih baik dalam mengatasi peristiwa-peristiwa yang menegangkan atau yang peristiwa yang negatif atau peristiwa yang bikin stres seperti itu. Jadi tentu saja di sini maksudnya bukan orang sekedar orang beragama seperti agama Islam KTP atau semacamnya, tapi memang orang-orang yang memiliki iman yang bagus, percaya pada Tuhan dan sebagainya, maka dia itu lebih mudah atau lebih baik dalam menghadapi stres atau menghadapi tadi musibah dan sebagainya. Nah, maka kalau kalian supaya lebih sehat mentalnya ketika menghadapi musibah, bencana dan sebagainya, berarti kalian juga harus meningkatkan iman dan takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, semoga bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.